Selamat pagi anak-anakku terkasih. Jumpa kembali bersama Ibu Guru Heni. Salam kasih Kristus untuk kita semua. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu Guru Heni akan mengajak kita semua untuk mendalami materi kita pada hari ini, yaitu orang tuaku. Bagaimana isi materi pada pembahasan kali ini? Sebelum kita melihat isi materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih. Engkau memberi kami ayah dan ibu yang sangat menyayangi kami. Berkatilah mereka agar selalu bahagia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, setelah kita berdoa, Ibu Guru akan memberitahukan kepada kalian tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Mari kita lihat bersama-sama. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah kita mampu menyadari kasih sayang dan kepedulian orang tua terhadap diri kita. Yang kedua, kita mampu menghormati kedua orang tua kita dan bersyukur atas Tuhan yang telah memberikan kedua orang tua yang baik untuk diri kita. Nah, anak-anak, setelah kita melihat tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru akan mengawali pelajaran kita dengan sebuah pertanyaan untuk kalian. Tahukah kalian, orang tua adalah wakil Allah di dunia? Anak-anak, orang tua kita memang adalah wakil Allah di dunia. Pasti ada pertanyaan, Bu Guru, kok bisa orang tua adalah wakil Allah di dunia? Yang pertama, Allah itu menciptakan Bu Guru, kalian semua melalui orang tua kita. Yang kedua, orang tua yang merawat kita, membesarkan kita, dan mendampingi kita sampai kita besar. Coba kalian melihat dan membayangkan ketika kalian masih kecil, ibu dia yang melahirkan kita dan merawat kita sampai kita besar. Sedangkan ayah kita, dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti mencari makan untuk kebutuhan kita setiap hari. Nah, anak-anak, itulah sebabnya kenapa orang tua dikatakan wakil Allah di dunia, karena segala cinta dan kasih sayang yang kita dapatkan lewat orang tua itu adalah bersumber dari Allah sendiri. Nah, anak-anak, setelah kita melihat tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru akan mengawali pelajaran kita dengan sebuah pertanyaan untuk kalian. Tahukah kalian, orang tua adalah wakil Allah di dunia? Anak-anak, orang tua kita memang adalah wakil Allah di dunia. Pasti ada pertanyaan, Bu Guru, kok bisa orang tua adalah wakil Allah di dunia? Bu Guru akan menjawab. Yang pertama, orang tua Allah itu menciptakan Bu Guru, kalian semua melalui orang tua kita. Yang kedua, orang tua yang merawat kita, membesarkan kita, dan mendampingi kita sampai kita besar. Coba kalian melihat dan membayangkan ketika kalian masih kecil, ibu dia yang melahirkan kita
dan merawat kita sampai kita besar. Sedangkan ayah kita, dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti mencari makan untuk kebutuhan kita setiap hari. Nah, anak-anak, itulah sebabnya kenapa orang tua dikatakan oleh Allah adalah. Nah, anak-anak, itulah sebabnya kenapa orang tua dikatakan wakil Allah di dunia, karena segala cinta dan kasih sayang yang kita dapatkan lewat orang tua itu adalah bersumber dari Allah sendiri. Sekarang anak-anak, untuk membantu kalian mengingat kembali akan perbuatan dan kasih sayang orang tua kalian, mari Bu Guru akan mengajak kita semua untuk melihat gambar berikut ini dan cerita dari gambar ini. Nanti kita akan membacakan bersama-sama dengan Bu Guru ya. Anak, kita membacakan bersama-sama ya. Anak-anak bisa melihat di dalam buku siswa kalian. Cerita tentang Ibuku Bermata Satu. Mari kita membacakan bersama-sama. Ibuku bermata satu. Ada seorang anak memiliki ibu bermata satu. Ibunya bekerja di sekolah dan memasak untuk para murid dan guru di sekolah. Ayah anak ini sudah lama meninggal dunia. Pada suatu hari, teman-teman anak ini menertawakannya karena memiliki ibu yang hanya punya mata satu. Ibumu bermata satu, ejek seorang teman. Anak itu merasa sangat malu. Ia kemudian menghadap ibunya di dapur sekolah. Bu, mengapa ibu hanya memiliki satu mata? Ibu sudah membuat saya malu, kata anak itu. Ibu itu diam saja meskipun hatinya sangat sedih dengan perkataan anaknya itu. Ibu pun tidak menghukum anak itu. Pada malam itu, anak itu terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus, lalu menuju dapur untuk mengambil segelas air minum. Ia melihat ibunya sedang menangis, namun hati anak itu tidak pernah merasa kasihan kepada ibunya. Ia berusaha untuk meninggalkan rumahnya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, anak itu meninggalkan ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta. Ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kemudian ia bekerja di perusahaan yang terkenal dan menjadi orang yang sukses. Ia menikah dengan seorang gadis pilihannya yang cantik. Pada pernikahannya, ibunya itu tidak diundang. Ia juga membeli rumah yang bagus dengan jerih payahnya. Ia pun mendapatkan anak-anak yang sangat lucu. Ia sekarang menjadi seorang yang bahagia dan sukses. Pada suatu kali, ibunya pergi ke Jakarta untuk menengoknya. Ibunya mendapatkan alamat anaknya dari salah satu teman anaknya. Namun, ketika sampai di rumah anaknya itu, ternyata anaknya sangat marah. "Siapa Anda? Saya tidak mengenal Anda. Mengapa datang ke rumah saya dan menakut-nakuti anak-anak saya? Silakan keluar dari sini sekarang juga," seru anak itu dengan marah. "Oh, maafkan saya. Saya mungkin salah alamat," kata ibu itu. Ibunya pun langsung pergi dari rumah anaknya dan kembali ke kampung. Anaknya merasa lega. "Oh, syukurlah dia tidak mengenalku. Aku agak lega
Aku tidak mau memikirkannya lagi, kata anak itu. Suatu hari, sebuah undangan untuk menghadiri reuni sekolah tiba. Setelah menghadiri reuni sekolah, anak itu mengunjungi sebuah gubuk tua yang dulu merupakan rumahnya. Ia hanya sekedar ingin tahu. Di gubuk tua itu, anak itu mendapatkan ibunya terjatuh di tanah yang dingin. Ibu itu tidak menangis. Ia memegang selembar surat di tangannya. Surat untuk anaknya tercinta. Anak itu kemudian mengambil surat itu dan membacanya. Anakku, aku rasa hidupku cukup sudah kini. Dan aku tidak akan pergi ke Jakarta lagi. Tetapi, apakah ini terlalu berlebihan bila aku mengharapkan engkau yang datang mengunjungiku sekali-kali? Aku sangat merindukanmu. Aku sangat gembira ketika ku dengar bahwa engkau datang pada reuni sekolah. Tapi aku memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah demi engkau. Aku tak ingin kau malu karena memiliki ibu bermata satu. Kini engkau harus tahu, anakku, ketika engkau masih kecil, engkau mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan salah satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa tinggal diam melihat engkau akan tumbuh besar dengan hanya memiliki satu mata. Jadi, kuberikan salah satu mataku untukmu. Aku sangat bangga akan dirimu yang telah dapat melihat sebuah dunia yang baru untukku di tempatmu dengan mata tersebut. Aku tidak pernah merasa marah dengan apa yang pernah kau lakukan. Beberapa kali engkau memarahiku, aku berkata kepada diriku, ini karena ia mencintaiku. Setelah selesai membaca surat itu, ibu pun langsung menghembuskan napasnya yang terakhir. Ibunya meninggalkan dalam pelukan anaknya. Anak itu menyesal tidak sempat membalas segala pengorbanan ibunya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu ketika melihat dan mendengar juga membaca isi dari cerita yang ada pada gambar tersebut? Apakah kalian sedih? Apakah kalian bahagia? Nah, anak-anak, setelah kita melihat isi dari cerita tersebut, apakah kalian merasa sedih? Atau apakah kalian merasa bahagia? Atau mungkin kalian melihat kembali dan mengingat kembali akan kebaikan orang tua kalian kepada kalian? Harapan Ibu Guru semoga anak-anak dapat mengingat kembali kebaikan dan cinta kasih sayang papa dan mama kalian kepada kalian ya. Karena cinta dan kasih sayang yang kalian dapatkan itu setiap hari, setiap waktu tidak akan tergantikan. Pasti ada pertanyaan pada hari ini juga untuk kalian. Pasti ada pertanyaan, Bu Guru, jika orang tua memarahi kita, pasti Allah juga memarahi kita dong. Nah, jawabannya tentu ya. Nah, anak-anak, jika orang tua memarahi kita, dalam tanda petik menegur kita ketika kita buat salah, yang pasti secara langsung Allah juga menegur kita. Oleh karena itu, penting sekali anak-anak untuk mendengarkan nasihat dari kedua orang tua kalian ya. Apa sebabnya kita harus mendengarkan nasihat dari kedua orang tua kita? Ada sebabnya. Sebabnya adalah Allah telah menyampaikan perintahnya kepada Musa agar hidup kita ini teratur.
Nah, bagaimana perintah Allah itu kepada Musa? Nanti Bu Guru akan mengajak kalian semua untuk melihat cerita kitab suci yang diambil dari kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Anak-anak, mari kita membacakan bersama-sama bacaan dari kitab Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, anak-anak, setelah kita membaca kitab Keluaran 20 ayat 12, ada 3 pertanyaan yang Ibu Guru akan memberitahukan kepada kalian. Silakan anak-anak menjawab dalam hati ya. Pertanyaan yang pertama adalah, di manakah Musa menerima 10 perintah Allah itu? Jawabannya adalah di Gunung Sinai. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua? Jawabannya adalah kita harus menghormati orang tua agar umur kita panjang. Yang kedua, kita menghormati orang tua agar kita diberkati oleh Tuhan. Nah, maukah anak-anak diberkati oleh Tuhan? Yang pasti kita semua mau ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita menghormati kedua orang tua kita masing-masing ya. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah isi perintah Allah yang keempat? Isi dari perintah Allah yang keempat adalah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, anak-anak, berikut ini Bu Guru akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana cara kita menghormati orang tua kita di rumah. Menghormati orang tua kita dapat kita lakukan seperti gambar berikut ini. Gambar yang pertama, kita harus selalu berpamitan kepada orang tua kita ketika kita mau berangkat ke sekolah. Dan pada saat kita pulang sekolah, kita jangan lupa memberi salam kepada kedua orang tua kita. Gambar yang kedua, membantu orang tua atau menolong orang tua di rumah. Yaitu dengan cara apa anak-anak? Banyak sekali. Misalnya kita membantu orang tua dengan cara mencuci piring atau menyapu rumah ya, atau membersihkan tempat tidur. Nah, cara-cara itu berarti kita sudah menghormati kedua orang tua kita. Yang ketiga, kita perlu mendengarkan nasihat kedua orang tua kita ya. Ketika mama atau papa kita memberikan nasihat, kita harus mendengar. Nah, kita tidak boleh melawan ya anak-anak, karena nasihat dari orang tua itu sangatlah penting. Dan ketika orang tua memberikan nasihat, berarti dia juga sangat menyayangi kepada diri kita ya. Nah, anak-anak, ketika kita melihat gambar-gambar di atas, kita juga dapat melakukan sikap menghormati orang tua, yaitu dengan cara ketika orang tua kita sakit, kita dapat menolong mereka dengan cara pada waktu orang tua kita haus, kita bisa membantu mereka memberikan minum. Ketika orang tua kita lapar, kita dapat mengambil makanan untuk memberikan mereka makan. Nah, anak-anak, itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghormati kedua orang tua kita. Ibu Guru harapkan
anak-anak dapat melakukan semua sikap-sikap yang ada pada gambar tersebut dan anak-anak dapat melakukannya di rumah ya. Nah, anak-anak, itulah cara-caranya di mana kita dapat menghormati kedua orang tua kita. Sekarang pertanyaan Ibu Guru kepada kalian, sudahkah kalian menghormati orang tua kalian di rumah? Ini juga adalah pertanyaan refleksi untuk kalian ya. Jika kalian belum bisa menghormati orang tua kalian di rumah, setelah melihat dan menyimak juga mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru, nanti kalian membangun sebuah niat, yaitu dengan cara menghormati kedua orang tua seperti gambar-gambar yang telah Ibu Guru tampilkan di atas ya. Anak-anak yang terkasih, demikianlah isi dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan penjelasan dari Ibu Guru pada hari ini, anak-anak yang terkasih, demikianlah isi dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini serta penjelasan Ibu Guru dapat membantu kalian untuk lebih menghormati orang tua kalian di rumah. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu Guru akan mengajak kita untuk berdoa. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh teman kalian. Mari kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, jagalah ayah dan ibuku agar mereka selalu sehat dan selalu menyayangi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.